Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Hari ini lumayan banyak pesertanya. Apa kabar hari ini? Baik saja. Hari ini yang hadir ada 11 orang sama Ibu. Nah, nanti kita pakai daftar hadir yang centang di grup aja lah. Centang nama masing-masing di grup yang hadirnya. Iya. Daftar hadirnya centang di grup, nanti Ibu buka grupnya. Kita belajar dulu. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, masih tema 5 wirausaha, subtema 1 pembelajaran ketiga. Muatan IPA dan bahasa Indonesia. Muatan IPA-nya tentang sifat magnet. Iya. Muatan bahasa Indonesianya tentang formulir. Nah, tujuan pembelajarannya mengelompokkan benda magnetis, mengelompokkan benda non magnetis, mengkategorikan benda yang dapat ditarik magnet. Habis itu menyimpulkan 4 macam sifat magnet. Ada yang bermaksud. Nah, kemudian membuat laporan hasil pengamatan. Nah, kita hari ini belajarnya kayak kemarin menonton video. Ya, sebelum itu tepuk PPK dulu. Tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, kemarin belajar tentang negara-negara ASEAN. Ya. Kemudian ini tahu gambar apa? Gambar magnet. Gambar magnet. Ini gambar magnet. Ini namanya cendera mata. Ada yang pernah punya cendera mata atau beli cendera mata yang dari magnet? Ada nggak? Ada ya? Belum. Nah, ini cendera mata yang dari magnet yang bisa ditempelkan di kulkas. Kita akan mempelajari tentang magnet. Iya. Suci, baca Suci. Sifat magnet. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Iya, nah magnet itu adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Sifat pertama dari magnet punya nih di gambar ini dua kutub. Iya, kutub pertama kutub Selatan. Kutub kedua namanya Kutub utara. Kutub utara. Nah, ingat itu sifat pertama dari magnet punya 2 kutub. Lanjut. Rahmat. Nah, Rahmat silahkan dibaca. Yang pertama namanya magnet Batang. terus Magnet silinder, jarum, ladam, dan lingkaran. Ya, itu macam-macam magnet. Lanjut. Sifat magnet. Sarita aja baca. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Apa sih sifat kemagnetan? Sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Nah, iya, magnet itu punya sifat kemagnetan, yaitu mampu menarik benda lain di sekitarnya. Nah,
Apa semua benda dapat ditarik magnet? Nelly? Tidak. Kira-kira semua benda dapat ditarik magnet tidak? Tidak. Tidak. Lalu apa saja? Nah, untuk tahu kita lihat video berikut. Nah, silahkan disimak sambil ditulis ya LKPD-nya yang ibu kemarin kirim di grup. Yang itu yang tabel. Kita langsung saja. Nah, bila contreng artinya menempel. Ini dengan peniti. Nah, nempel nggak itu? Menempel. Nempel. Lagi dengan pulpen. Nempel nggak? Enggak. Enggak. Ini dengan pensil. Nempel nggak? Nempel. Tidak. Tidak. Ini dengan bekas. Nah, nempel nggak tuh? Nah, ini. Stop video ini. Sifat magnet. Nah, kali ini kita akan di atas kertas dan bawahnya Kita tempelkan magnet magnet di bawahnya. Nah, magnetnya digeser. Apa yang terjadi? kertas ikut bergeser saat Bergerak mengikuti magnet. Iya, bergerak mengikuti magnet. Lalu yang ini kain, pakai kain lagi. Sama kayak tadi, ditaruh paku, ditaruh lagi bawahnya magnet. bawah kain, Lalu kita geser magnetnya. Apa yang terjadi? Mengikuti gerak magnet. Iya, mengikuti gerak magnet. Lanjut, yang ketiga itu pakai plastik. Kita coba taruh paku di atasnya. Nempelkan magnet di bawahnya, lalu digeser. Lihat, belum lagi. Lihat yang terjadi apa? Magnetnya pakunya bergerak mengikuti magnet. Iya, pakunya ya yang bergerak mengikuti magnet. Kalau magnetnya memang digeser. Iya. Ini lagi video selanjutnya, ini mendekatkan magnet dengan magnet. Didekatkan magnet yang warnanya sama dulu. Bila warnanya sama itu artinya kutubnya apa? Kutubnya sama. Kutubnya sama. Nah, apa yang terjadi? Tidak. Tolak menolak. Menolak. Yang ini yang hitam lagi. Kutubnya sama apa beda? Sama. Sama. Dia tolak menolak. Menolak. Lalu kita dekatkan lagi yang sama. Nih, yang beda, maksudnya yang beda kutubnya. Yang terjadi adalah Tarik menarik. tarik menarik. Lagi ini kita magnetnya didekatkan dengan kompas. Nah, yang ini yang merah, yang ini hitamnya. Nah, hitam berhadapannya sama yang merah, artinya Beda. kutubnya Beda. Ya, yang berdekatan itu adalah yang kutubnya beda. Yang ini yang hitam dekatnya sama yang merah. Merah. Apa? Ini apa? Kulkas. Kulkas. Di mana letak magnetnya? Di Pegangan pintu. Di pegangan pintunya apa di pintunya? Di pintunya. Iya, di pintunya. Supaya dia menempel erat. Nah, jadi
angin dingin di kulkas itu tidak keluar. Yang kedua ini yang bulat ini apa? Jam ya? Kompas, iya betul. Ini kompas. Nah, kayak tadi dicoba itu ada magnetnya. Nah, ada 2 kutub juga. Kalau kompas ini sama kayak magnet, karena ini terbuat dari magnet. Yang ketiga ini gambar salon. Iya, di dalam salon ini juga terdapat magnet. Yang keempat, Obeng. obeng. Kita lanjut. Jadi sebelum itu sekali lagi kita tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, apa? Integritas. Kalau tepuk semangat, tepuk lagi 3 kali. Putar iya. Cobalah tepuk semangat. Semangat. Iya. Kita lanjut ke mencermati petunjuk dan isi formulir. Isi formulir. Iya. Mana ini? Oh, maaf kelewatan. Kita mulai dari pengertian formulir. Pengertian formulir dulu. Apa itu formulir? Formulir adalah sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan yang harus diisi. Gambar yang ada di layar kalian ini merupakan contoh formulir pendaftaran siswa baru. Formulir juga disebut dengan borak. Formulir merupakan alat untuk atau mendapatkan informasi. Formulir identitas diri dan keperluan orang tersebut. Formulir berisi identitas diri atau keperluan. Hal penting dari pengisian formulir adalah harus mengisi dengan data yang sebenarnya. Dengan formulir, pengisian data akan seragam dan menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Nah, ini bukan. Nah, ini baru tujuan formulir. Ingat, tujuan formulir itu ada formulir 3. kesulitan data yang ada dengan formulir isi secara data yang akurat. Ingat, tujuan formulir ada 3 karena nanti ini ada soalnya. Mempermudah pencatatan data, mempercepat administrasi dan mendapatkan data yang pas. Ya, ini perlu diingat nih, tujuan formulir. Mempermudah pencatatan data, mempercepat kegiatan administrasi, sama mendapatkan data yang akurat. Ya. Kita lanjut ke dengan formulir ini dengan akurat. Petunjuk pengisian formulir. Supaya orang yang mengisi formulir tidak mengalami kesulitan, diperlukan supaya yang mengisi formulir tidak kesulitan. Habis itu, kenapa perlu petunjuk? Ibu tunjuk aja supaya suaranya tidak gaduh. Naila aja baca yang nih. Naila. Orang yang harus membaca petunjuk pengisian ini. Iya, orang yang akan mengisi formulir harus membaca petunjuk pengisian ini supaya dalam mengisi formulir tidak mengalami kesalahan. Selanjutnya, ya, Rahmat nomor 3 baca. Nyalakan dulu mikrofonnya. Iya.
Apa bacanya yang ketiga? Petunjuk ini biasanya ditulis di bagian bawah formulir. Iya, biasanya petunjuk formulir itu ada di bagian bawah. Jadi tenang petunjuk itu gunanya agar tidak mengalami kesulitan. Terus sebelum mengisi formulir harus membaca dulu petunjuk formulir. Nah, letaknya biasanya ada di bawah formulir. Iya, di bawah formulir. Nah, ini contohnya nih. Contoh petunjuk pengisian formulir ada di bagian bawah. Nah, ini petunjuknya disuruh mengisi dengan data yang benar. Terus hurufnya huruf balok, artinya harus huruf besar semua. Nah, huruf balok artinya huruf besar semua. Habis itu setiap wali murid boleh memilih 2 sekolah. Nah, artinya nanti dalam mengisi boleh memilih 2 sekolah. Nah, itu contoh petunjuk pengisian formulir. Kita masuk ke komponen formulir. Yang paling atas ini contohnya formulir pendaftaran cerdas cermat. Yang paling atas disebut kepala atau heading. Iya, yang di bawah ini namanya apa? Badan. Badan atau body. Ya, isinya itu tentang data-data yang harus diisi seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan. Nah, isinya ini tergantung keperluan. Ya, isinya tergantung keperluan. Kalau pendaftaran siswa baru, beda lagi isinya. Kalau ini pendaftaran lomba cerdas cermat. Yang nomor 3 ini disebut dengan penutup. Ya, yang paling bawah Petunjuk. ya petunjuk formulir. Nah, habis materi kita. Nah, karena habis, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya adalah Kesimpulannya yang pertama tadi kita belajar apa? Magnet. Magnet. Apanya magnet yang kita pelajari? Magnet ada 2 kutub. Sifat magnet. Iya, ada 2 kutub. Sifat pertama punya 2 kutub. Apa namanya? Kutub selatan dan kutub utara. Kutub selatan dan kutub utara. Iya. Apalagi sifat yang kedua? Sifat kedua, magnet benda logam dan besi. ya dapat menarik benda logam dan besi. Apa itu benda logam dan besi disebut apa? Benda magnetis apa non magnetis? Magnetis. Iya. Jadi yang dapat ditarik oleh magnet benda apa? Magnetis. Logam. Ya, Peniti. iya. Jarum Namanya apa tadi? Dikelompokkan jadi benda apa? Magnetis. Sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga apa? Ya, kutub senama kan tolak menolak. Iya, kutub senama, tolak menolak. Kutub tidak senama, Tarik menarik. menarik. Selanjutnya, yang keempat. Magnet bisa menembus plastik, kertas, dan kain. Plastik, Bisa kertas. menembus benda seperti Iya, magnet bisa menembus benda seperti kertas, plastik, dan kain. Nah, itu tentang sifat magnet. Tadi benda digolongkan jadi 2 macam. Benda apa? Yang dapat ditarik dan tidak ditarik tadi. Dapat Yang ditarik. dapat ditarik magnetis, yang tidak dapat ditarik non magnetis. Iya, betul. Yang dapat ditarik magnetis, yang tidak dapat ditarik non magnetis. Wiwi, contoh benda magnetis satu aja apa? Apa? Contoh benda yang magnetis.
Kalau Naila, benda magnetis contohnya apa? Apa? Pegangan pintu. Pegangan pintu bisa. Sarita, benda magnetis apa lagi? Peniti, jarum Peniti. pentul. Iya, betul. Padia yang non magnetis. Non magnetis lagi. Yang non magnetis. Kokot baju, Bu. Itu peniti. Kokot baju atau peniti sama itu magnetis apa non magnetis? Magnetis. Magnetis. Yang non magnetis lagi. Kira-kira apa? Yang tidak Kertas. dapat ditarik, kertas. Apa lagi? Kayu. Kayu. Apa lagi? Pulpen, pensil. Pulpen, pensil. Pulpen terbuat dari apa kira-kira? Pulpen terbuat dari apa? Plastik. Berarti yang benda-benda dari plastik itu tidak bisa ditarik magnet. Magnet. Ya, contoh benda plastik lain yang tidak bisa ditarik magnet. Botol. Botol, iya. Nah, itu benda magnetis sama non magnetis. Ya, kita lanjut ke muatan selanjutnya. Bahasa Indonesia tentang formulir, pengertian formulir tadi adalah apa? Sebuah kertas Lembar Yang berisi pertanyaan. Iya. Terus nama lainnya borang. Tujuan formulir. Nah, 3 tadi tujuan formulir. mempermudah pencatatan data. Iya, mempermudah, mempercepat proses administrasi. Yang ketiga, Data yang akurat. memperoleh data yang akurat. Iya, sip. Karena sudah bisa tepuk jempol, masih ingat tepuk jempol? Ada, Bu. Ada tepuk jempol kan? Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, mantap. Mantap. Iya, karena sudah hebat menjawabnya, sudah bisa. Lagi komponen formulir. Nah, Ibu tutup dulu komponen formulir. Nah, komponen formulir ada berapa? 4. 4. Komponen pertama dari atas namanya Kepala. kepala atau Badan. heading. Yang kedua badan. Nah, badan itu isinya Atau apa? body. Isinya apa tadi? Nama, Nama, alamat. Oh iya. tempat tanggal lahir. Ya, isinya data-data yang harus diisi. Data-data yang harus diisi dengan sebenar-benarnya. Ya, yang ketiga. Komponen ketiga, Penutup. penutup. Yang keempat, petunjuk formulir. Iya, sip, mantap. Udah pinter-pinter nih. Iya, kalau sudah bisa, sebelum itu ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Tidak ada. Lanjut ke buku materi Lanjut. berikutnya. Iya. Sebelum itu, nah, jawab evaluasi masih menggunakan Google Formulir, langsung diklik di alamatnya. Ibu kirim alamatnya di WA Group. Bila tidak bisa, Ibu kirim fotonya. Pakai PDF kok, Bu? Pakai PDF bisa, foto bisa. Nanti Ibu kirim di WA Group. Jangan lupa LKPD tadi sambil diisi. Nah, sudah kesimpulan, sudah evaluasi. Nah, untuk yang akan datang, kita lanjut pelajaran selanjutnya. Pembelajaran keempat. Pembelajaran keempat itu tentang kerja keras berbuah kesuksesan. Kalau kita bekerja keras, nanti
Insya Allah buahnya akan sukses. Itu tema 5 pembelajaran keempat. Itu nanti yang akan dipelajari di pembelajaran selanjutnya. Nah, sebelum kita tutup, gimana pembelajaran hari ini tadi? Ada yang kurang? Suaranya mungkin kurang jelas atau gambarnya gimana tadi kekurangan pembelajaran hari ini? Kekurangannya tadi tiba-tiba mati sendiri. Keluar. Tiba-tiba Zoom-nya mati sendiri karena Zoom-nya itu pakai yang gratisan. Jadi ada batas waktunya. Bila sudah mencapai batas waktunya dia mati sendiri. Misalnya ada bebatas, Bu. Misalnya ada bebatas itu pakai Zoom-nya yang bayar. Iya. Duit. Bayar pakai duit. Pakai daun. Iya. Berapa? Nah, nggak tahu Ibu. Habis itu, nah ini selain yang Ibu jelaskan ini masih ada materi yang lain. Nah, bisa medan magnet. Nah, itu cari materinya, itu materi selanjutnya juga, medan magnet. Apa itu medan magnet? Silahkan cari di YouTube atau cari di Google. Iya, tentang formulir-formulir lain selain formulir pendaftaran ada lagi daftar riwayat hidup dan segala macam. Nah, itu macam-macam formulir yang lain silahkan cari di Google. Karena dipoto lah, Bu. Iya, di foto. Nah, sebelum kita tutup ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak Tadi lah, ada. Bu, kita mulai Zoom-nya pulang. Nah, nanti ada Ibu kasih tahu lagi di grup WA ya. Kapan akan mulai lagi Zoom-nya. Gimana pembelajaran lewat Zoom? Ribet, kuota habis, atau seru? Seru bisa bertemu lagi. Iya. Walau tidak tetap langsung. Lebih suka pakai Zoom apa pakai WA grup aja? Kayak apa WA grup tuh bertulisan aja. WA grup kayak kita biasanya. Zoom. Pakai Zoom. Lebih baik Zoom. Tapi orangnya ini sedikitannya nih bila pakai Zoom. Ini yang hari ini hadir ada 10. Nah, tadi sebelum mati ada 12. Berarti berkurang 2 orang. Dua orang nih Zoom-nya. Iya, sampai di sini karena tadi tidak ada pertanyaan, evaluasinya nanti dijawab lewat Google Form. Ibu kirim PDF-nya di WA atau fotonya bila tidak ada aplikasi membuka PDF. Bila mendownload Polaris Viewer yang Ibu capture semalam, nah itu bisa membuka PDF. Tapi Bu, ada PDF tuh yang kayak merah tuh lah. Kemarin Iya. Ibu anu tuh yang kayak tulisan biru tuh. Ibu buka, ulun kan kalau buka tuh Bu, pakai login. Tulisan biru itu pakai Google Form. Nah ya itu. Kata aku membuka. Iya, Ibu kirim lewat PDF aja berarti. Iya, kita akhiri dulu pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa. Rahmat, silahkan pimpin doanya. Memimpin doa. Iya. Doa dimulai. Iya, berdoa dimulai. Sudah selesai. Berdoa selesai. Iya. Maksudnya Sambil berkerudung. Orang berdoa. berdoa soal kita berkerudung. Iya, Ibu mohon maaf bila ada kekurangan, salah khilaf dalam penyampaian pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Basma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubaran nggak, Bu? Bubaran nggak, Bubaran. Bu? Bubar.